Kalian pernah nggak sih duduk berjam-jam depan laptop, otak kayak macet total? Jadi, setelah lo kumpulin inspirasi dari mana aja, gimana cara ngolahnya, ini dia seninya. Tapi jangan cuma jadi kolektor. Setiap minggu, luangin waktu buat review ide-ide itu. Sambungin yang kayaknya nggak nyambung. Tapi gimana caranya ngatasin rasa takut itu? Singkat dari topik penting yang akan kita bahas. Informasi ini mungkin baru untuk sebagian dari Anda dan akan lebih mendalam dari yang mungkin sudah Anda ketahui. Saya akan menjelaskannya secara berurutan agar mudah dipahami. Jika Anda melompat-lompat bagian video ini, Anda bisa kehilangan alur pemikirannya. Jadi, mari kita ikuti pembahasannya dari awal sampai selesai. Kalian pernah nggak sih duduk berjam-jam depan laptop, otak kayak macet total? Mau nulis konten, bikin desain, atau nyelesain project, ide malah kabur entah kemana. Rasanya kayak dipaksa ngejar angin, padahal deadline makin deket. Tapi tenang, ini bukan akhir dunia, justru sinyal buat lu reboot cara berpikir. Sebenarnya, otak kita itu punya hidden mode yang bisa bikin ide tiba-tiba nyemplung kayak hujan, tapi sering kita rem terus karena terlalu fokus ngejar solusi. Nah, tip pertama yang jarang dibahas, justru berhenti mikir. Iya, beneran. Lu perlu ninggalin meja kerja, matiin notifikasi, dan nganggur. Kok malah disuruh bengong? Ternyata, saat kita santai atau ngelakuin hal random kayak nyuci piring atau jalan-jalan, otak tetap kerja di belakang layar. Ini namanya fase incubation, di mana ide-ide acak saling nyambung di bawah sadar. Contohnya, Archimedes nemu hukum buoyancy pas lagi berendam, bukan pas dia paksa otak di ruang kerja. Jadi, kalau lo lagi mentok, jangan maksain diri. Percayain proses alamiah otak yang bisa connect the dots sendiri. Ini kayak ngecharge baterai. Makin lo paksa ngecas sambil dipakai, makin lama ngefullnya. Coba alihkan perhatian ke aktivitas fisik atau sesuatu yang nggak butuh mikir berat. Misal, ngegambar doodle, main musik, atau sekadar ngobrol sama temen. Seringkali, solusi kreatif muncul pas kita lagi off mode. Tapi jangan salah, fase incubation kali ini bukan alasan buat prokrastinasi seharian. Ada timingnya. Setelah lo kasih jeda 30 menit sampai 1 jam, balik lagi ke masalah dengan pikiran lebih segar. Otak yang udah diisi oksigen dan perspektif baru bakal lebih mudah nangkep pola-pola unik. Ini kayak lihat puzzle dari sudut berbeda, yang tadinya nggak kelihatan gambarnya, tiba-tiba ketemu cara nyusunnya. Nah, sekarang tip kedua, less is more. Dengar-dengar batasan bikin kreatif? Yap, justru keterbatasan itu magic calling buat memicu ide gila. Bayangin lo disuruh bikin video TikTok cuma pakai HP kamera depan dan durasi 15 detik. Batasan itu memaksa lo explore angle kreatif, editing minim, tapi impact maksimal. Contoh nyata, Chef Jiro dalam dokumenter Jiro Dreams of Sushi bisa ciptakan hidangan legendaris karena fokus pada sedikit bahan berkualitas tinggi. Kuncinya adalah nggak takut sama batasan. Malah, sengaja bikin constraints buat diri sendiri. Misal, lo mau nulis artikel, coba batasi hanya 500 kata, atau pakai 3 sumber referensi. Atau kalau lo desainer, coba bikin logo cuma pakai 2 warna. Dengan mempersempit pilihan, otak dipaksa mikir lebih dalam dan out of the box. Ini kayak main game dengan difficulty tinggi, makin susah, makin kreatif strategi yang lo temuin. Contoh lain, coba perhatikan lagu-lagu hits di radio. Banyak yang strukturnya sederhana, chorusnya diulang-ulang, tapi justru itu bikin catchy. Batasan chord atau lirik malah jadi kekuatan. Jadi, kalau lo ngerasa resources terbatas, jangan nyerah. Itu justru bahan bakar kreativitas. Seperti kata Picasso, pelajari aturan seperti seorang profesional, sehingga Anda dapat memecahnya seperti seorang seniman. Sekarang, kita masuk ke trik ketiga, curi ide dari bidang lain. Iya, beneran, curi. Tapi bukan plagiat, ya. Maksudnya, cari inspirasi dari disiplin ilmu atau hobi yang sama sekali nggak nyambung sama pekerjaan lo. Misal,
Lo programmer tapi belajar tari kontemporer. Gerakan tari yang fluid bisa menginspirasi algoritma yang lebih dinamis, atau desainer grafis yang ambil ide pattern dari ilmu biologi. Kenapa ini efektif? Karena inovasi sering muncul dari kolaborasi ide yang nggak nyambung. Steve Jobs aja bilang, kreativitas itu cuman menghubungkan hal-hal. Contohnya, aplikasi Spotify terinspirasi dari model sharing file zaman Napster, tapi dikombinasiin dengan sistem subscription majalah. Atau Instagram yang awalnya adalah gabungan fitur foto dan check-in lokasi. Jadi makin jauh lo mencari inspirasi, makin unik hasil kolaborasi idenya. Ngomong-ngomong soal nyambungin ide acak, ada satu buku yang bisa bantu lo melatih skill ini. Lateral Thinking, karya Edward de Bono. Buku ini nggak cuma teori, tapi ngasih langkah konkret buat ngehack pola pikir konvensional. Misal, teknik provokasi yang sengaja bikin pernyataan absurd buat memicu ide gila. Atau metode random entry yang memaksakan koneksi antara dua konsep beda. De Bono nunjukin bahwa kreativitas itu bisa dilatih kayak otot, bukan cuma bakat bawaan. Lo akan belajar cara sengaja ngejebol batasan mental dan nemuin solusi yang sebelumnya nggak kelihatan. Contohnya, teknik Six Thinking Hats yang bisa lo terapin pas brainstorming biar nggak mentok di satu sudut pandang. Ini cocok banget buat lo yang sering ngerasa idenya datar atau terlalu aman. Yang keren dari buku ini, semua metode dijelasin dengan contoh real dan latihan praktis. Jadi, nggak cuma teori motivasi doang. Lo bisa langsung coba teknik-tekniknya pas lagi stuck di tugas kuliah atau proyek kerja. Pokoknya, kalau lo pengen kreativitas jadi kebiasaan, bukan sesuatu yang nunggu ilham. Lateral thinking itu kayak panduan wajib, balik lagi ke trik kita. Jadi, setelah lo kumpulin inspirasi dari mana aja, gimana cara ngolahnya, ini dia seninya. Brain dumping, tulis atau rekam semua ide lo, seburuk apapun, tanpa filter. Biarin aja mengalir kayak air. Seringkali ide jelek itu cuma batu loncatan buat nemu yang brilian. Contoh, J.K. Rowling punya ratusan draft karakter Harry Potter yang akhirnya dia seleksi jadi tokoh ikonik. Tapi ingat, kreativitas itu proses iterasi. Nggak ada yang langsung sempurna dari awal. Kayak skulptur yang pahat batu, sedikit-sedikit sampai jadi patung indah. Lo harus berani punya versi jelek dulu sebelum polis jadi masterpiece. Jadi, jangan takut sama ide setengah matang. Justru dari situ lo bisa explore varian-varian baru yang nggak terduga. Sekarang, bayangin lo lagi dihadapin sama project bikin campaign buat produk baru. Daripada langsung terjun ke desain, coba riset dulu budaya pop atau tren sosial yang lagi happening. Misal, lo ambil inspirasinya dari tren K-pop, terus kolaborasiin dengan lokal folklore. Atau bikin konten yang nyandingin meme viral dengan isu lingkungan. Kombinasi yang nggak biasa ini bisa bikin audiens ngerasa, wah ini beda banget. Tapi jangan lupa, kreativitas juga butuh set fuel. Otak kita perlu diisi sama input-input segar tiap hari. Coba follow akun-akun di sosmed yang posting konten di luar bidang lo. Misal, kalau lo desainer, follow akun sains atau sejarah. Atau kalau lo penulis, coba explore channel tentang arsitektur. Semakin beragam input, semakin kaya bahan buat otak kita ngejahit koneksi baru. Ada satu analogi keren nih, kreativitas itu kayak masak rendang. Lo butuh rempah-rempah dari berbagai daerah, diolah pelan-pelan, sampai jadi cita rasa kompleks. Nggak bisa cuman andalin bawang merah sama garam doang. Nah, input dari bidang lain itu kayak rempahnya. Makin banyak jenisnya, makin unik rasa hidangan ide lo. Jadi, jangan takut nyampur hal-hal yang kelihatan nggak nyambung. Nah, buat lo yang suka ngerasa idenya terlalu biasa, coba tantang diri buat bikin reversed assumption. Contoh, kalau biasanya konten self-improvement itu serius, lo bikin versi parodi atau analogi kocak. Atau kalau lo biasa nulis puisi romantis, coba bikin versi dark humor. Dengan ngebreak pola yang udah biasa, lo bisa nemuin suara unik yang bikin karya lo nggak mudah tenggelam. Tapi jangan salah, kreativitas juga butuh disiplin. Banyak orang mikir, orang kreatif tuh kerjaannya nunggu inspirasi sambil ngopi. Realitanya,
Mereka punya jadwal rutin buat eksplorasi ide. Kayak James Altucher yang tulis 10 ide tiap pagi, gak peduli bagus atau enggak. Ritual kayak gini ngebiasain otak buat terus produksi, bahkan pas gak mood. Jadi konsistensi itu kunci biar ide gak mandek. Bayangin lu punya kebiasaan nulis 3 ide gila tiap hari di notes. Dalam sebulan, lu udah punya 90 ide. Dari 90 itu, mungkin 80% sampah, tapi 20% sisanya bisa jadi bahan bakar proyek lu berikutnya. Thomas Edison aja bilang, inovasi itu 1% inspirasi, 99% keringat. Jadi, kreativitas yang sustain itu hasil dari kebiasaan, bukan keajaiban. Oh ya, satu lagi, lingkungan fisik berpengaruh besar ke kreativitas. Coba ubah layout meja kerja atau kerja di kafe yang belum pernah lo datengin. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan lingkungan bisa ngestimulus otak buat berpikir berbeda. Bahkan, warna dinding atau jenis musik yang lo dengar bisa pengaruh ide yang muncul. Jadi, kalau mentok, jangan cuma rebahan, ganti scenery. Contoh praktis, kalau lo biasanya ngedesain di kamar pakai lampu terang, coba pindah ke ruangan dengan pencahayaan redup dan dengerin jazz. Atau kalau lo penulis yang biasa kerja pagi, coba nulis tengah malam sambil dengerin suara hujan. Perubahan sensor ini bisa bikin otak ngedikot informasi dengan cara baru. Siapa tahu ide lo yang selama ini kelewat tiba-tiba muncul di setting yang beda. Tapi ingat, kreativitas nggak cuman soal individu. Kolaborasi juga bisa jadi katalis. Coba ajak temen dari bidang berbeda buat diskusi random. Misal, ngobrol sama temen yang jurusan psikologi tentang cara ngerancang UI UX, atau bahas filosofi dengan desainer grafis. Perspektif mereka bisa ngebuka pintu ide yang lo sendiri nggak kepikiran. Nah, kalau lo perhatiin, inovasi-inovasi besar di dunia sering lahir dari kolaborasi lintas disiplin. Contohnya, pendiri Airbnb yang gabungin konsep hospitality dengan teknologi sharing ekonomi. Atau aplikasi Duolingo yang nyawain pendidikan bahasa dengan gamifikasi. Jadi, jangan batasi lingkaran pertemanan lo cuma ke satu bidang. Diversity itu bahan bakar kreativitas. Bicara soal kolaborasi ide, ada buku yang wajib lo cek, Still Like an Artist, karya Austin Kleon. Buku ini ngajarin cara mencuri ide dengan elegan, bukan plagiat, tapi meramu pengaruh dari berbagai sumber jadi karya orisinil. Kleon bilang, semua seniman besar itu pencuri yang pinter. Mereka ngoleksi inspirasi, terus menyulapnya jadi sesuatu yang fresh. Contoh keren dari buku ini, seniman musik seperti Bob Dylan atau The Beatles punya banyak inspirasi dari blues klasik, tapi mereka remix jadi gaya baru. Kleon juga ngajak lo buat bikin creative lineage, daftar orang-orang yang menginspirasi lo, lalu kombinasikan pengaruh mereka dengan gaya lo sendiri. Ini cara ampuh buat nemuin identitas kreatif tanpa takut dianggap kopian. Yang bikin buku ini beda, gaya bahasanya santai dan penuh ilustrasi. Cocok buat lo yang nggak suka teori berat. Kleon ngingetin kita bahwa kreativitas itu proses terus-menerus, bukan tujuan akhir. Jadi, stop nunggu ide sempurna, mulai aja dari mencuri, mengolah, dan berbagi. Perfect untuk Gen Z yang hidup di era informasi overload, tapi pengen tetap punya ciri khas. Kembali ke pembahasan, pernah nggak sih lo nemu ide bagus tapi ngerasa, ini pasti udah ada yang mikirin? Itu namanya imposter syndrome kreatif. Banyak orang takut ide mereka nggak orisinil. Padahal di dunia yang udah tua ini, hampir semua ide adalah remix. Kuncinya adalah bagaimana lo memberi sentuhan personal. Kayak chef yang masak resep tradisional dengan bumbu modern. Contoh, lihat aja industri fashion. Trend oversized hoodie yang lagi hype sekarang itu adaptasi dari gaya hip-hop 90-an yang dikasih sentuhan futuristik. Atau lagu-lagu pop yang sampling musik retro. Jadi, orisinalitas bukan soal menciptakan dari nol, tapi cara lo mengkombinasi dan mengeksekusi. Kalau lo bisa kasih twist unik, ide biasa pun bisa jadi luar biasa. Nah, biar makin pede, coba teknik premortem. Sebelum mulai proyek, bayangin ini udah gagal total. Tanya diri,
Kenapa ini bisa gagal? Dengan analisis kegagalan fiktif, lo bisa antisipasi titik lemah dan siapin plan B. Teknik ini sering dipakai di dunia startup dan bisa lo terapin ke proses kreatif. Jadi, lo nggak cuma ngandelin optimisme buta, tapi juga realistis sama risiko. Tapi jangan sampai overthinking, kadang kita perlu just ship it. Kayak YouTuber pemula yang upload video pertama meski masih jelek kualitasnya. Dari situ, lo bisa dapat feedback buat improvement. Ingat, kreativitas itu seperti otot. Makin sering dipakai, makin kuat. Jadi, berani publish karya meski nggak perfect adalah bagian dari proses belajar. Sekarang, bayangin lo punya buku ide apapun yang lo lihat, denger atau rasain, langsung catet. Bisa pakai apps di HP atau bawa notes kecil. Ini namanya idea harvesting. Seiring waktu, lo bakal punya bank ide yang bisa lo explore kapan aja. Thomas Edison punya 3.500 notebook penuh ide dan sketsa. Banyak yang gagal, tapi beberapa jadi penemuan revolusioner. Tapi jangan cuma jadi kolektor. Setiap minggu, luangin waktu buat review ide-ide itu. Sambungin yang kayaknya nggak nyambung. Misal, ide tentang urban farming dicampur sama konsep gamifikasi. Atau puisi yang diintegrasiin dengan augmented reality. Kombinasi-kombinasi gila ini sering jadi bibit inovasi yang nobody else sees coming. Oh ya, jangan remehin kekuatan bosan. Studi bilang, saat kita bosan, otak masuk ke mode default network yang bisa ngasosiasikan ide-ide secara acak. Jadi, next time lo terjebak macet atau antre panjang, jangan buru-buru buka sosmed. Biarkan otak ngelamun dan ngubek-ngubek memori. Siapa tahu ada koneksi tak terduga yang muncul dari situ. Contoh, J.R.R. Tolkien nemu ide Middle Earth pas lagi ngelamunin bahasa-bahasa fiksi. Atau Einstein yang ngaku teori relativitas terinspirasi dari lamunan tentang naik sinar cahaya. Jadi, jangan underestimate kekuatan tidak melakukan apa-apa. Di era yang memuja produktivitas 24/7, nganggur itu justru jadi senjata rahasia kreator. Tapi ingat, kreativitas juga perlu constraint waktu. Lu pernah dengar Parkinson's Law? Work expands to fill the time available. Kalau lu kasih deadline 3 jam buat ngerjain tugas yang bisa 3 hari, otak lu akan maksain diri cari solusi cepat yang kreatif. Jadi, coba pasang timer tiap mau brainstorming. Tekanan waktu bisa jadi katalis ide-ide brilian. Misal, lu ikut lomba hackathon di kampus. Cuman punya 24 jam buat bikin prototipe aplikasi. Di situasi kayak gitu, lu nggak bisa pakai cara biasa, harus hack sistem, cari shortcut, dan kerja sama tim yang intensif. Hasilnya, banyak produk inovatif lahir dari event kayak gini, jadi tekanan eksternal bisa jadi teman kreativitas kalau lu manage dengan benar. Nah, sekarang kita bahas sisi psikologis. Kreativitas sering mati karena takut dikritik atau dianggap aneh. Tapi menurut penelitian, ide-ide radikal justru sering muncul dari orang yang nggak takut keluar dari pakem. Contohnya, Greta Thunberg yang protes sendirian depan parlemen Swedia, yang akhirnya jadi gerakan global. Jadi, keberanian jadi faktor kunci biar ide lo nggak mandek di kepala. Tapi gimana caranya ngatasin rasa takut itu? Coba teknik worst case scenario. Tanya diri, apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau ide ini gagal? Seringkali jawabannya nggak seburuk yang kita bayangin. Malah, dari gagal itu lo bisa dapat pembelajaran berharga. Banyak perusahaan startup yang sukses sekarang justru lahir dari kegagalan proyek sebelumnya. Ngomong-ngomong soal keberanian, ada buku bagus banget, Originals karya Adam Grant. Buku ini ngejelasin gimana orang-orang nonkonformis bisa ngubah dunia dengan ide yang awalnya dianggap gila. Grant kasih contoh kayak Warby Parker yang revolusi industri kacamata, atau aktivis yang berhasil ubah kebijakan lewat pendekatan tak biasa. Yang menarik, Grant nunjukin bahwa menjadi orisinal itu nggak harus mengambil risiko besar. Banyak inovator sukses yang tetap punya safety net sambil mengembangkan ide sampingan. Misal, pendiri Google dulu tetap kuliah S2 sambil ngembangin algoritma.
Jadi lu bisa tetap realistis tapi progresif, gak perlu all in gegabah buat jadi orisinal. Buku ini juga ngajarin cara menjual ide ke orang lain, kunci yang sering dilupain. Banyak ide brilian gagal karena penciptanya nggak bisa komunikasi dengan efektif. Grant kasih formula bagaimana membingkai ide biar diterima, bahkan oleh orang paling skeptis. Cocok banget buat lo yang pengen idenya nggak cuma jadi wacana, tapi bener-bener diimplementasiin. Jadi, kalau lo ngerasa selama ini idenya mentok di konsep, mungkin perlu belajar strategi eksekusi. Kreativitas itu nggak cuma soal menghasilkan ide, tapi juga kemampuan mewujudkan dan meyakinkan orang lain. Disinilah Originals jadi panduan lengkap dari tahap ideasi sampai eksekusi, pakai riset ilmiah dan studi kasus nyata. Kesimpulannya, kreativitas itu seperti aliran air, nggak bisa dipaksa, tapi bisa dialirin. Lu bisa bangun sistem dan kebiasaan yang bikin ide terus mengalir, meski kadang deras, kadang kecil. Mulai dari ngasih jeda buat otak, mainin batasan, sampai nyari inspirasi di tempat tak terduga. Yang penting, tetap konsisten eksplorasi dan berani eksekusi. Jika Anda menghargai sudut pandang baru dan informasi mendalam yang jarang ditemukan, menekan tombol like adalah cara sederhana menunjukkan apresiasi Anda terhadap konten berkualitas. Setelah mendapatkan insight berharga ini, menyuarakan pendapat Anda di kolom komentar akan memperkaya diskusi dan menunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari komunitas yang berpikir kritis. Bayangkan berapa banyak orang di sekitar Anda yang mungkin melewatkan terobosan pemikiran ini jika Anda tidak membagikannya. Jangan sampai Anda menjadi satu-satunya yang selangkah lebih maju. Share biar kalian bisa berkembang bersama. Jika Anda serius ingin menguasai pendekatan revolusioner dalam pengembangan diri yang tidak dibahas di tempat lain, melewatkan update berikutnya sama dengan sengaja menunda transformasi diri Anda, jadi subscribe channel ini sekarang biar nggak ketinggalan informasi bermanfaat berikutnya. Saya dari pemilik channel ini mengucapkan selamat tinggal, semoga hari kalian semua menyenangkan. Maaf jika ada pihak yang tersinggung. Atau mungkin ada kesalahan informasi yang diberikan, jika ada mohon dikoreksi.